A few moments later. Lagi liburan bareng teman atau pergi jalan-jalan atau juga sedang berangkat kuliah. Ada satu hal yang dimana hal itu sangat penting, yaitu adalah komunikasi. Orang pintar bisa berkomunikasi dengan baik, maupun dia tidak bisa berbicara. Akan tetapi, apabila dia bisa berkomunikasi dengan baik, maka dia bisa mencapai apa yang dia inginkan. Akan tetapi, komunikasi ini menjadikan hal dan tantangan yang paling besar. Tantangan yang paling besar adalah memahami apa yang berusaha mereka sampaikan dan apa yang berusaha mereka beritahu kepada kita. A few moments later. Oleh karena itu, komunikasi menjadi tantangan yang paling berat. Tantangan yang sangat besar ketika kita sedang bersama teman ataupun sedang dalam situasi apapun. Banyak sekali yang pasti ingin kita bicarakan, tetapi kita berpikiran bahwa mungkin saja perkataan kita itu tidak cocok dengan mereka. Oleh karena itu, saya Andika Bucori dari kampus PT IKI Jakarta Selatan akan membawakan salah satu buku, yaitu Berbicara Itu Ada Seninya, karya Oh Suyang. Baiklah, mari kita masuk ke videonya. Komunikasi yang efektif adalah inti dari buku Bicara Itu Ada Seninya. Jikalau kamu paham dan bisa mempraktekkannya, maka masalah komunikasi yang sekarang kamu alami itu sudah selesai. Di dalam buku ini, komunikasi yang efektif adalah mencapai tujuannya. Tujuan komunikasi itu macam-macam. Contohnya saja seperti ini. Si Fans ngapain kamar gua? Tumben. Jarang-jarang lu kesini. Santai aja kali, santai. Baru juga 2 hari gue nggak kesini, dibilang jarang-jarang. Apa gue cuma numpang tidur kan kayak biasa. Minjem ya, ini minjem tidur biasa, tidur di bawah ya, tukeran kali-kali lah. Hampir tiap hari kan kayak gini nih, kali-kali lah gue di atas kan. Biasanya gue di bawah tuh. Numpang ya. Kita udah sering ketemu gini, kau sering ke kamar gue, minimal tukaran IG lah, kalau enggak WhatsApp lah, biar masuk kamar gua tuh bilang-bilang gitu ya enggak. IG lo apa IG lo? Enggak IG mah enggak. WhatsApp dah, WhatsApp. Apalagi WhatsApp, males banget WhatsApp, janganlah penuh nanti dikirimin foto sama kau. Nggak mau juga. Udah IG aja. Udah dah ya. Oke. Apa namanya? Vanditkas. Terus underscore, oke, underscore 025
025, oke. Saya. Nggak ada itu yang paling atas tuh, yang itu. Ada nggak? Oke. Nah, dari komunikasi yang efektif tadi, dari contoh yang saya berikan tadi, nah, kalau kita mau berbicara dengan orang lain dengan komunikasi yang efektif, ada 3 kriteria. 3 kriteria yang harus terpenuhi. Yang pertama jelas. Yang kedua dapat mempengaruhi. Yang ketiga efisiensi. Jelas. Jelas apa tujuan yang ingin kita ajak, apa tujuan yang ingin kita sampaikan. Itu kriteria pertama. Kedua, dapat mempengaruhi. Contohnya gimana? Contohnya kita mau ngajak dia makan. Kita mau ngajak dia ke warteg. Kita bilang, contohnya gini. Bro, makan yuk. Lapar nih. Jajan kita di warteg. Tapi bukan warteg yang biasa. Ini wartegnya enak loh. Lebih murah. Mantap lagi ya. Rasanya nggak beda jauh tapi mantap. Nah, itu dapat mempengaruhi. Kita bilang bahwa di situ tuh harganya lebih murah. Tetapi harus fakta dan harus sesuai dengan kenyataan. Jangan kita berbohong. Kalau berbohong, nanti komunikasi kita ke depannya tidak akan efektif. Walaupun sekarang efektif, ke depannya nggak akan efektif lagi. Karena kita berbohong kepada dia. Nah, yang ketiga tadi ada efisiensi. Gak usah berbelit-belit, gak usah muter-muter. Misalnya, soalnya kalau misalnya di situ lebih murah, di sana. Kalau kita di sana nanti itu lebih mahal, jauh-jauh. Apalagi di sana juga, ya sih deket, tapi di sana agak jauhan. Gini. Gak usah. Kita secara efisien, secara simple aja kita ajaknya. Contohnya, dari ketiga kriteria tersebut, bro, yuk makan yuk di warteg. Tapi bukan warteg yang biasa. Wartegnya di agak depan Alfamart dikit. Di situ lumayan murah, nggak kayak yang biasa di sana. Harganya sekitar 10 ribuan. Ada juga kalau nggak salah yang 5 ribu. Yuk gas, gue yang bonceng dah. Nah, itu salah satu cara komunikasi yang efektif. Tidak berbelit-belit. Kita tidak bilang yang lainnya lagi. Nah, itu dari 3 kriteria yang harus terpenuhi kalau misalnya kita pengen komunikasi yang efektif. Nah, tadi itu 3 kriteria yang harus terpenuhi kalau misalnya komunikasi ingin efektif. Dan komunikasi kalau misalnya ingin lebih efektif, kita juga harus menjadi pendengar yang baik menurut buku ini. Pendengar yang baik menurut buku bicara itu ada seninya. Itu ada 5 poin. Yang pertama fokus. Fokus tentang apa yang dia omongkan, yang dia bicarakan. Yang kedua yaitu adalah perhatikan. Misalnya contohnya kita memperhatikannya dengan sedikit anggukan ketika dia menceritakan, kita mengangguk. Oh, seperti itu. Tapi kita hanya mengangguk. Yang ketiga, tidak memotong ketika dia sedang berbicara. Kita mendengarkan apa yang dia bicarakan. Jadi kita tidak memotong di tengah-tengah. Yang keempat yaitu bertanya. Kita bertanya setelah dia berbicara, kita bertanya. Misalnya nanti itu kita contohkannya. Yang terakhir yaitu dicatat. Nah, dicatat sebisa mungkin. Kalau misalnya kita tahu nih, kita sebisa mungkin kita catat. Contohnya kayak gini. Misalnya kita lagi ngebahas keseharian, kita ngobrol. Saya ngobrol, kamu ngobrol. Saya ngobrol, dia ngobrol. Nah, kami ngobrol, saling mendengarkan. Dia mengobrol keseharian, kita ngomong keseharian, tiba-tiba dia ngebahas, kemarin gue berenang loh. Habis dari diajak keluarga berenang kemarin. Nah, dari situ kita menjadi pendengar yang baik. Kita tanya, kita ngangguk. Nah, dari situ kan kita fokus bahwa dia itu habis liburan bersama keluarganya. Kedua, kita memberikan tanggapan, kita memberikan perhatian, menunjukkan bahwa kita perhatikan bahwa dia kemarin habis berenang. Kita anggukkan kepala kita. Oh, habis berenang, begitu. Jangan dipotong di tengah-tengah pas dia ngomong. Tiba-tiba kita jangan bilang, oh iya, kemarin gue juga berenang sama orang tua gue. Nah, jangan gitu. Tapi kita tunggu ya selesai berbicara. Yang ketiga kita tanya. Kalau bisa bertanya, kalau kita menunjukkan, kalau kita bertanya,
itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan apa yang diomongkan. Nah, dari pendengaran yang baik ini juga bisa muncul topik yang baru. Contohnya tadi dia bilang berenang kan, terus kita tanya, oh berenang, lu hobi atau apa berenang? Atau biasa aja? Nah, dari situ tiba-tiba kita bisa ngebahas hobi yang dimana pembicaraan itu bukan hanya dengan berbicara, tapi juga harus dengan pendengaran yang baik. Kita menjadi pendengar yang baik, maka komunikasi akan lebih efektif. Dan topik pembicaraan tidak hanya itu saja, tapi bisa berganti-ganti dengan kita menjadi pendengar yang baik, di mana kita mengikuti, kita mendengarkan, kita fokus, dan kita memberikan perhatian kepada orang lawan bicara kita. Mungkin sekian saja dari saya. Kita membahas 2 poin saja. Dari bicara itu ada seninya, karya Ouyang ini. Yang pertama tadi yaitu komunikasi yang efektif itu punya tiga kriteria, yaitu jelas, dapat mempengaruhi, efisien, dan yaitu yang kedua menjadi pendengar yang baik. Kalau kita menjadi pendengar yang baik, seseorang yang kita ajak bicara akan merasa senang, dan juga kita menjadi bisa mendapatkan komunikasi yang lebih efektif karena menjadi pendengar yang baik. Ada sekitar 5 poin yang tadi, yang pendengar yang baik. Yang pertama tadi fokus, kedua memberikan perhatian, yang ketiga tidak memotong pembicaraan, keempat bertanya kalau ada pertanyaan, yang kelima sebisa mungkin dicatat kalau misalnya itu penting dan kamu mudah lupa. Ya, mungkin sekian dari saya, Andika Bucori. Kalau 2000 like ini kita lanjut, oke? Enggak, dah mungkin segitu aja dari saya. See you next video.